Terus aku Gitu. pernah dengar ya dari dirimu sendiri kayak beberapa hari yang lalu. Aku miris mas lihat anak-anak zaman sekarang lapo didik balap padahal aku krungu kata balap ya kutuk nangis mas. Ya kayak kemarin sama balapan di DW juga ikut ya Dibully. dibully, nggak ikut ya dibully, repot. Tapi repotnya aku itu semua ya mbak. Bahkan kayak Bulianmu, Ah. rezekiku. Media-media sini kan intinya kan ya terus terang aja intinya kan orang-orang itu disuruh liaran. Jadi kalau orang-orang disuruh liaran terus itu kan kadang-kadang kayak aku disuruh liaran kayak diadu sama sampean. Jadi akurnya itu kurang. Makanya mekanik-mekanik sini wis kalah kompak sama mekanik sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Barbara Speed. Alhamdulillah hari ini saya bisa hadir di bengkel teman saya ya kayak adik saya Oyep 99 Speed, yang mana beliaunya tadi pukul 12 malam itu WA saya, Mas di mana? Aku lagi gabut ini. Gabut lapo loh, tak bilang seperti itu. Satu gabut mesin, yang mana beliaunya ini saya tahu sendiri, mata kepala saya sendiri, begitu susahnya beliau ini menyiapkan motor-motor untuk suatu event. Kayak yang kemarin ini menjelang IDW, beliaunya ini setting bingkai koi sama Yamaha-nya, yang mana hari pertama bingkai koinnya ini stang sehernya putus. Stang sehernya saya tahu sendiri putus. Terus selang beberapa jam beliaunya ini setting Yamaha, stangnya putus juga. Makanya bagi teman-teman semua para netizen jangan gampang lah menghujat seseorang, karena saya tahu betul gimana susah payahnya seorang mekanik. Apalagi saya tahu sendiri Mas Oyep ini dalam satu hari keputusan setang 2 kali. Perlu diketahui kalau setang seher ini putus, piston hancur, liner hancur, kerengkes hancur, sama halnya bikin mesin dari baru. Makanya beliaunya tadi WA saya suruh untuk menemani atau sharing-sharing bersama ngerakit Yamaha-nya. Sama kita tanya nanti keluh kesahnya gimana susah senangnya sebagai mekanik. Ayo masuk kita lihat mesinnya. Nah ini Mas Oyep ini tipikal mekanik yang satset. 3 hari yang lalu, sebab intinya 1 hari sebelum IDW itu setang sehernya putus, yang mana itu sama halnya bikin mesin dari baru. Tapi ternyata tahu sendiri mesinnya udah mau utuh. Semangatnya beliau ini kuat sekali, dan saya nggak segan-segan untuk menyuntuh beliau. Walaupun secara umur saya lebih tua, tapi semangatnya nih tak akui saya kalah dan saya harus belajar sama beliaunya. Makanya nanti kita tanya keluh kesahnya sebagai mekanik itu seperti apa. Balap itu apa? Balap itu bukan hanya kita berangkat balap, biaya yang kita keluarkan untuk riset itu seperti apa, terus biaya untuk berangkat untuk pendaftaran itu seperti apa. Nanti tanya-tanya langsung sama beliau. Nah ini kebetulan ada Mas Oyep sendiri. Gimana Mas untuk kesiapannya? Mau tak lihat sudah 50% ini. Ya tinggal apa ya, ngetrap coakan aja. Tinggal cowaan ya. Iya. Oh, tahu sendiri head sudah ready. Saya tahu sendiri bagian sini pecah mesinnya. Ini boringnya baru. Oh, linernya baru. Dan kira-kira Mas ya banyak mungkin media-media yang lain. Terus para netizen menghujat Mas Oyep ini, sebetulnya secara batin saya tahu sendiri, mereka ini tidak tahu gimana susahnya sampai menyiapkan sebuah motor akhirnya trouble. Semua mekanik nggak pengen Mas trouble. Ya kalau perasaan seorang mekanik itu hampir semua sama. Hampir semua sama. Cuman kan di sisi lain kan ada gimana ya, ya banyak lah omongan yang kayak gitu. Memang
yang ngomong kayak gitu belum apa ya, belum terjun. Langsung ya. Belum bener-bener terjun. Kalau memang bener-bener terjun, wah pusing kepalanya. Jangankan mikir mandi, makan aja jarang. Jujur ya, aku tahu sendiri dirimu waktu kita nyeting bersama, dirimu nyeting Bingkai Koi sama Yamaha. Aku lihat mukamu kusem banget ya. Ya soalnya udah nggak tidur loh. 1 minggu nggak tidur. Nah, Terus pada waktu hari H kurang 2 hari, hari H motornya jebol, yang satu juga jebol semua. Ya terpaksa kita bawa motor satu sana. makanya bagi teman-teman mohon supportnya, dukungan, kasih semangat lah. Kayak saya, Mas Oyep ini tahu sendiri saya susahnya para mekanik ini menyiapkan. Ya sesuatu. nggak hanya mekanik aja, bos-bosnya kan juga Iya. kasihan juga. Kasihan juga. Soalnya kan bos-bosnya kan juga, kalau kita sih tenaga sama pikiran aja, kalau bosnya kan juga Materi. di sisi lain materi, kadang-kadang yang ikut bantu tenaga juga, kasihan. Terus aku pernah dengar ya dari dirimu sendiri kayak beberapa hari yang lalu. Aku miris Mas lihat anak-anak zaman sekarang lapo didik-didik balap, didik-didik balap. Padahal aku krungu kata balap ya kutuk nangis Mas. Iku piye sih? Analisamu koyo apa ya? Ya gimana ya? Maksudnya gini loh. Dikit-dikit balap, dikit-dikit balap. Heeh. Belum tahu, memang belum tahu. Mungkin yang bilang kayak gitu tuh ya ini aku juga pernah ngerasain owner kayak gitu. Kalau 1 kali ya paling udah kabur. Jebol apalagi kebedotan setang kayak gitu. Kabur. Mungkin udah kabur. Kalau mental-mentalnya kurang kuat ya. Sekarang tuh banyak bos, tapi ya apa ya? Ya apa ya? Kepingin viral gitu loh. Nggak pengen bener-bener terjun ke kayak yang punya kuning dulu. Memang saya akuin yang punya kuning dulu kan udah tahu sendiri, hampir nggak pernah menang liaran. Akhirnya di resmian ya alhamdulillah rezekinya ada di resmian. Ya kalau memang bener-bener pengen balapan ya riset terus lah. Nggak enak sekarang itu ya dipikir balapan itu apa ya, sekali buat motor terus bisa dibuat selamanya gitu. Kalau pikiran saya kayak gitu. Kayak gampang ngono. Gampang ya. Padahal setting. Tapi gini ya, apa ada ngaruh dari sebuah media yang sekiranya mungkin apa ya membuat katakanlah suasana ini semakin panas juga. Ya kalau masalah itu sih 90%. Tapi kalau aku sendiri ya seharusnya para viewer atau para netizen ini harus pintar untuk era sekarang ini dituntut untuk cerdas menyikapi sesuatu. Katakanlah sama begini, wes aku belak-belakan aja, aku nyebut katakanlah nyebut merek. Iya. Kayak waktu aku di perjalanan, kamu tahu sendiri, aku mau tanya ya, apa efek dari sebuah netizen ini ada pemberitaan dari sebuah medsos yang mengundang cibiran atau membesar-besarkan? Apa ada versimu seperti apa ya? Kalau kadang-kadang kan media itu kan nggak mikir apa ya, nggak mikir Plus minusnya? ya plus minusnya kita, jadi asal jeplak aja. Kayak kita sendiri kan kemarin yang mau main sama Tekno, itu kan sebenarnya aku sama kawan kan kemarin Fan-fan ya? fan-fan aja. Saya tahu sendiri. WA-an kemarin juga ketemu di pedok yang kita Saya tahu sendiri. bincang. Kohan kan nyamperin aku Iya. di pedokku ya. Iya, Terus posisi aku kan ada dirimu toh ya. iya. Ya fan-fan nah itu nggak ada apa-apa. Iya kan kemarin itu kan awalnya kan udah permisi dulu barangkali mau, terus akhirnya sama-sama nggak ready-nya motornya ya nggak ketemu, mau gimana lagi. Wong kita balapan ya kita balapan sendiri, biaya-biaya kita sendiri. Ya cuman apa ya, aku lihat media-media sekarang itu mikirnya apa ya, salah satu ngasih judul itu gimana ya, mengundang permasalahan. Oh iya, iya.
Ya sama halnya gini ya. Wong aku tahu sendiri dirimu transaksi sama Kohan ini, kalau ya semisal Kohan ini kan mau ada acara di Thailand, semisal mengganggu, ya next time. Iya next time. Ya Enak-enak aja. aku bilang kayak gitu. Kalau misalnya aku ganggu ya jangan dulu, nggak apa-apa. Kan kita juga kan permisi enak-enak Menawarkan. menawarkan. Aku bahkan bilang ke dirimu bahwa sosok Kohan ini sosok yang memang luar biasa, enak pol. Iya kalau nggak percaya nanti kan ada itu WA-nya dia percaya itu kan. Nah, terus sama halnya ya kayak diriku, kamu tahu sendiri ya, motorku Vixen ini nyala jam 7:30. Iya malah sampai telepon aku kan. Video call. Iya, video call. Kamu tahu sendiri aku posisi di bengkel. Yang mana kalau kita melakukan perjalanan ke Lanut Wonosari ini paling enggak 5 jam. 5 jam. 5 jam. Lah, sedangkan jadwal race ini yang saya ikuti kan kurang lebih jam 11 rencananya Iya. kalau di jadwal. Kalau urusan molor saya enggak saya perhitungkan. Jadi saya tuh waktu berangkat ya di perjalanan ini sambil membaca sholawat. Ya Allah, nutut apa enggak. Semisal aku datang di sana terus kelasnya sudah dilombakan, akhirnya kan ya sia-sia. Iya. Tahu sendiri ya, motorku kan nyala, yang Yamaha Vixen itu nyala jam 7:30, jam 8. Terus aku mau berangkat itu wis tanda tanya, perjalanan ke Lanut Wonosari itu 5 jam. Ini corong telat apa enggak, akhirnya aku, Telat ya apes. akhirnya tak putus wis berangkat aja wis, bismillah. Di tengah perjalanan wis mikir ya, iki nek telat piye, sedangkan kelas yang dilombakan sing tak ikuti ku kurang lebih di jadwal itu jam 10:30. Wis tetep tak budal ya. Akhirnya aku sempat lihat YouTube, ada salah satu konten itu di pedoknya Kohan, konten dari area Jatim sini, YouTuber dari area Jatim. Temanya itu Kohan siap ngegas atau gimana, pedok Barbara di mana ya, kesannya kayak mengejek kalau Barbara itu nggak hadir. Dia nggak tahu kalau aku di posisi jalan. Nah, Dia dengan seenaknya, katakanlah apa ya, pengen YouTube-nya itu temanya ada Barbaranya supaya naik, tapi itu merendahkan kami tuh. Iya. Nah, bahkan dulu ada yang edit kepala saya di setat itu ada. Nek cara wong Jawa cek kurang ngajari lah ngono. Lagi makan ini. Nah, tapi saya akhirnya apa ya, menyikapi sebuah media ini apa sebagai lelucon ya. Iya. Kalau media umum loh ya, bukan kayak apa ya. Soalnya mereka nggak punya bahan sendiri. Kalau kita kan punya bahan sendiri, misalnya kita buat YouTube kan satu punya bahan sendiri, konten-konten motor kita sendiri. Jadi kan kita nggak kehabisan kehabisan konten lah. Kita player aja bisa di konten. Kalau mereka kan nggak bisa kalau nggak kayak gitu. Terus ada lagi yang tak lihat waktu pulang IDW itu, Didin nyamperin semua mekanik kecuali Wijaya. Dia nggak tahu kalau aku malah bergurau sama Mas Aris. Bahkan diupload di YouTube kita tadi sore sama Bima itu diupload bahwa saya bergurau sama Mas Aris. Kok ngono, sebelumnya ada konten, salah satu konten ada yang bilang Didin nyamperin semua mekanik yang ada di IDW kecuali Mas Aris. Kesannya kayak mengadu gitu. Iya. Jadi iya, bener. Saya mohon untuk teman-teman yang lain harus pintar-pintar mencermati. Gak usah terlalu ke bawah baper lah. Ini bedanya Jatim sama sana Pak, sama kayak di daerah Yogyakarta lah dan sekitarnya. Kalau di sana kan banyak media, tapi kan dia kan media resmi, maksudnya media resmi itu kan kalau nggak ada balap ya nggak di konten, kalau kalau ada balap ya di konten, kalau nggak ada balap ya nggak konten sikupnya, main-main ke bengkel enggak kan. Kalau media sini kan intinya kan ya terus terang aja, intinya kan orang-orang itu disuruh liaran. Jadi kalau orang-orang disuruh liaran terus itu kan kadang-kadang kayak aku disuruh liaran kayak diadu sama sampean. Jadi akurnya itu kurang. Makanya mekanik sini kalah kompak sama mekanik sana.
Ayo coba analisa sendiri lah kayak gitu. Nah, teman-teman harus tahu, tadi Mas Oyep ini setelah sholat maghrib itu bertamu di bengkel saya. Beliaunya lo pengen niatan gimana ya Pak caranya mekanik terutama sejatim ini bisa aku. Bahkan beliaunya mengusulkan pengen mengadakan sebuah pertemuan yang mana ini sama-sama mekanik. Sebetulnya kita sesama mekanik gak ada apa-apa. Iya, nggak ada apa-apa. Kayak dulu, Amit permisi ya, kayak dulu sampai saya terpancing emosi saya, Wijaya los sampai seperti itu. Itu hanya terpancing emosi, ada yang memancing, itu sebuah media. Sebenarnya saya sama Mas Aris ini nggak ada apa-apa. Bahkan beliaunya kayak kemarin itu saya samperin di pedoknya, saya nggak segan-segan bilang, Mas, aku ajar Rono bikin MX. Soalnya tak lihat MX-nya Mas Aris kenceng. Bahkan sesi 300-nya Oyep saya bilang, apa keistimewaannya, apa kelebihannya. Jadi sebetulnya kita ini saling mengisi. Cuman tema-tema media-media yang lain itu banyak memprovokasi ya. Ya intinya kayak anak sekolah lah. Kita kerja ya kerja kelompok, nanti dikumpulin bareng, nanti dikoreksi bareng gitu. Kalau memang pengen liaran ya nggak apa-apa liaran, cuman kan ya repot. Soalnya kita ini serba salah, kadang-kadang kita ngomong kayak gini nanti entah komen-komenan itu entah salah apa gimana, padahal kita ini ngomong udah hati-hati banget. Jadi ya kita ini serba salah memang. Media-media lain juga mungkin nggak ada kerjaan lain selain kayak gitu ya. Mungkin. Padahal semua mekanik itu pengennya motornya itu maksimal. Sama halnya ini lo jam berapa? Dipikir kita buat motor itu kayak goreng kerupuk aja. Ini lo jam 3 dini hari. Mas Oyep belum tidur, masangin Yamaha, masangin CC 300, saking pengennya motornya maksimal. Tolonglah dihargai kerja keras beliau. Nggak cuman hanya tenaga, waktu buat keluarga. Terus ownernya biayanya ya. Iya. Nah, jadi teman-teman semua jangan sampai termakan dengan sebuah medsos yang temanya mengadu ya. Mengadu ya. Nah, jadi jangan baper untuk teman-teman semua. Slow aja. Ya pokoknya intinya itu kalau buat judul itu harus permisi dulu lah. Di situ juga kita kan tercantum. Jadi kalau misalnya kita oke ya enggak apa-apa. Kalau misalnya kita nggak oke kan kasihan kita. Enak situ untung, kalau gini sininya hancur ya. Iya. Ya itulah buat teman-teman yang pintar untuk menganalisa mencermati atau tentang konten-konten di YouTube, temanya, atau jangan sampai mudah diadu domba. Ya kayak kemarin Saman balapan di DW juga ikut ya dibully, nggak ikut ya dibully, repot. Tapi repotnya aku itu semua ya, bahkan kayak bulian rezekiku. Mas Ari Togok, Mas Aan Gimboy itu pernah bilang ke saya, Saman itu punya ilmu apa Pak? Kok kuat? Ya soalnya saya nganggep media ini sebuah lelucon. Iya, memang kadang-kadang itu sebuah hiburan. Kadang-kadang aku kalau malam itu ya lihat komen-komenan itu ya ketawa-ketawa sendiri. Ya, mungkin ya di sisi lain mungkin anak bocil-bocil juga ada. Terus yang saya saya sayangkan itu terutama itu media Jatim, nggak kayak media-media yang sana-sana. Minta untungnya sendiri. Terus kita disuruh kayak gini, nanti kita balapan juga dipromotkan, disebar-sebarkan, sebar repot. Kita balapan juga butuh riset, juga butuh waktu. Terus kita gitu hari H mau balapan, diumumkan balapan di sini, akhirnya nanti kita diobrak kayak gini, kayak ini, gak jadi main, nanti kita dibuat status sama media-media lain.
cari sensasi kayak cari gini padahal ya situ sendiri yang bingung wis pokoknya. Sebetulnya untuk para mekanik ini nggak sempet. Kalau dibilang pansos nggak sempet. Di pikirannya ini Pansos yang kayak gimana lagi? Saya pansos yang kayak gimana lagi? para mekanik ini cuman apa ya, di otaknya ini pengen memaksimalkan motornya, itu aja. Cuman banyak media yang lebay membesar-besarkan, tapi saya juga nggak menutup kemungkinan banyak jasa-jasa media yang membesarkan nama-nama kita. Tapi lah, tolonglah hormati profesi kita sebagai mekanik. Jam sekarang jam 3 masih apa ya, berjibaku dengan motor-motor kita. Jadi apa ya, jangan sampai lah. Yang pengennya sih kita ini sama-sama manfaat ya, Iya, sama-sama manfaat. Tapi tolonglah hargai. Semua media silakan, konten-konten silakan. Tapi ya apa ya, yang maksudnya itu yang netral lah, maksudnya itu ngomong ya padanya gitu loh. Jangan yang kayak yang aneh-aneh malah bingung. Sumpah lo ya, aku bingung iki tekan tangga kelasnya kok nang teko nang Lanut Wonosari wis dilombakan. Cuma niatnya bagus ya pasti ono jalan. Kok lihat ada salah satu konten Tekno Tuner siap, pedok Barbara di mana ya? Dipikir aku ora teko, akhirnya teko. Marono ngono lah, aku silaturahmi nang kabeh, nang semua mekanik. Semua mekanik disilaturahmi sama Abadin. Ya memang. Kecuali Mas Aris Wijaya. Padahal saya itu bergurau sama Mas Aris. Nggak ada apa-apa sebetulnya. Iya, cuman yang nggak tahu aja kayak gitu. Kalau kita semua dikumpulin lo pasti ya apa ya, canda keluh kesah kita pasti cerita. Iya. Soalnya aku yakin semua mekanik itu pasti Punya keluh kesah. merasakan, katakanlah dirimu ya, Mas Kecong, Mas Aris, siapapun, Mas Wawan Apakura, Mas Andis Dos. Saya tahu betul gimana susahnya mereka mengorbankan waktu buat anak istri. Ya pastinya kayak gitu. Pasti apa, saling mengerti. Iya. Cuman apa ya, kadang media-media ini yang apa ya, yang lebay lah. Iya, lebay. Ya intinya itu minta untungnya sendiri. Terus apa ya, nggak ada tata krama lah, ibarat gitu, nggak ada tata krama. Sudah gitu aja. Saya di sini sama Mas Oyep mewakili Oyep 99 Speed dan Barbara Speed. Untuk para media yang lain jangan baper lo ya. Ini sebuah konten curahan hati Mas Oyep. Iya. Curahan hati Mas Oyep. Kita kesini bukan semata-mata untuk mengonten, tapi untuk sharing tentang motor. Tadi ini kebetulan Mas Oyep tadi minta, ayo Pak, kontenan aku pengen curhat gitu loh. Intinya isinya curhat lah ya. Mas Oyep ini pengen curhat biar teman-teman penggemar Mas Oyep, penggemar Barbara, penggemar balap-balap yang lain, penggemar Wijaya, biar tahu betul isi hati Mas Oyep. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.